Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom Nama Budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya dan kelompok akan mempresentasikan hasil dari kritisi jurnal yang kami buat dengan judul Kelembagaan DTW Pok Darwis. Sebelum saya dan kelompok menyampaikan materi, alangkah baiknya jika saya dan kelompok memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kita semua from Bachelor of Tourism semester 5 kelas A. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Thalia Petikawa dengan NIM 19341013. Kedua, Gusti Ayumira Santika Dewi NIM 19341008. Ketiga, Niputu Ayu Lestari NIM 19341006. Keempat, Niwayan Opi Kurnia Sari Dewi NIM 19341007. Ini merupakan outline pembahasan kelompok saya pada video ini. Dan ada 12 pembahasan yang akan saya dan kelompok bahas dalam video. Yang pertama, terdapat judul, penulis dan sumber jurnal. Kedua, latar belakang. 3, masalah atau isu yang dibahas. 4, tujuan penelitian. 5, manfaat penelitian. 6, landasan teori. 7, metode penelitian. 8, hasil dan pembahasan. 9, kekurangan jurnal. 10, kelebihan jurnal. 11, kesimpulan jurnal. Dan yang terakhir, saran jurnal. Perkenalkan, nama saya Thalia Petikawa, NIM 19341013. Jadi di sini saya membahas tentang judul, penulis dan sumbernya. Judul yang terdapat pada artikel yang kita kritisi adalah Kelembagaan DTW Pok Darwis. Ada 4 penulis dalam artikel ini. Yang pertama, Abdul Syani, Sosiologi Skematika Teori dan Terapan. Yang kedua, Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. Yang ketiga, Maurice Duverger, Sosiologi Politik. Dan yang keempat, Daniel Dakadie. Sumber dalam artikel ini adalah Pedoman Kelompok Sadar Wisata, Jakarta Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, dan Kementerian Pariwisata serta Ekonomi Kreatif 2012 halaman 16-17, IBIT halaman 18. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayumira Santika Dewi. Di sini saya akan menjelaskan belakang dari penelitian jurnal yang berjudul Kelembagaan Daya Tarik Wisata Pok Darwis. Latar belakang jurnal ini tidak dijelaskan secara detail dan terperinci, namun ada poin-poin penting di dalamnya yang sudah dibahas. Maksud dari isi jurnal ini tentang bagaimana kelompok sadar wisata Pok Darwis ini berperan sebagai motivator, penggerak, serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dalam kepedulian masyarakat di sekitar destinasi wisata atau lokasi daya tarik wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi perkembangannya kepariwisataan serta memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Dan dalam jurnal ini juga berisi tentang bagaimana pembentukan kelompok sadar wisata atau Pok Darwis dalam pengembangan wisata yang lebih baik ke depannya. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Lestari, NIM 19341006. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana saya akan membahas mengenai masalah atau isu yang ada dalam artikel ini. Isu yang terdapat di mana peranan dari seluruh pemangku kepentingan adalah membangun kepariwisataan. Salah satu pemangku kepentingan itu adalah masyarakat. Masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki baik berupa adat, tradisi, budaya, serta kapasitasnya berperan sebagai tuan rumah atau host, namun juga sekaligus memiliki kesempatan sebagai pelaku pengembangan kepariwisataan sesuai kemampuan yang dimilikinya. Kelompok sadar wisata atau Pok Darwis merupakan swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya. Kelompok sadar wisata Pok Darwis memiliki peranan dan posisi yang penting dalam mengembangkan pariwisata di antaranya
Satu, sebagai subjek atau pelaku pembangunan, di mana masyarakat menjadi pelaku penting yang harus terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengembangan kepariwisataan. Bersama-sama dengan pemangku kepentingan memiliki peran dengan terkait linknya baik dari pemerintah maupun swasta. Dua, sebagai penerima manfaat, yang berarti bahwa masyarakat diharapkan dapat memperoleh nilai manfaat ekonomi dari pembangunan kegiatan kepariwisataan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat yang bersangkutan. Sehingga dengan adanya kelompok sadar wisata diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat melalui peningkatan perekonomian mereka. 3. Sebagai penggerak dan menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif. Salah satu aspek mendasar dalam keberhasilan membangun kepariwisataan adalah dapat menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat. 4. Mewujudkan sabta pesona dalam masyarakat. Sabta pesona adalah unsur penting yang harus diwujudkan bagi terwujudnya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung. Sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata, tentu tidak dapat terwujud tanpa adanya langkah dan juga upaya untuk merintis, menumbuhkan, mengembangkan, dan melaksanakan secara konsisten. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, di mana ini dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan. 2. Untuk mengetahui sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sabta pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Untuk memperkenalkan dan melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada. Selanjutnya, manfaat penelitian. 1. Dengan adanya POK Darwis mampu berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat. 2. Dengan adanya kelompok sadar wisata diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepariwisataan dan pengembangan potensi pariwisata di daerah tersebut. Perkenalkan, nama saya Niwayan Kurnia Sari Dewi, nomor absen 7. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya menjelaskan tentang landasan teori dan hasil pembahasan. Yang pertama, di mana landasan teori yaitu kelompok sadar wisata atau POK Darwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan adanya POK Darwis di setiap daerah diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepariwisataan dan mengembangkan potensi budaya alam atau pariwisata di daerah sana yang dapat dikembangkan atau bagus untuk dikembangkan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan serta dalam mengembangkan daerah wisatawan sehingga bukan hanya POK Darwis yang akan mendapat manfaat, namun juga masyarakat sekitar daerah itu sendiri. Kembali lagi dengan saya Gustiawi Mira Santika Dewi. Di sini saya akan membahas tentang metode penelitian pada jurnal yang sama, yaitu berjudul Kelembagaan Daya Tarik Wisata POK Darwis. Metode penelitian jurnal ini tidak dicantumkan, namun dari seluruh isi jurnal bahwa jurnal ini cenderung menggunakan analisis, proses dan makna perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Bisa diartikan penelitian ini menggunakan deskriptif dan metode kualitatif. Dan dalam penelitian lebih lanjut untuk destinasi wisata di suatu daerah akan ada teknik pengumpulan data baik dari segi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan sumber data yang akan digunakan pasti adalah data primer dan data sekunder, karena penelitian ini lebih mengarah
kepada peran kelompok sadar wisata atau POK Darwis, maka yang tepat untuk dijadikan metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Yang kedua yaitu hasil dan pembahasan, di mana pada hakikatnya kegiatan pembangunan pariwisata sama seperti pembangunan di sektor lainnya. Diperlukan peran dan seluruh pemangku kepentingan yang ada dan terkait. Salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran dan fungsi yang penting adalah masyarakat, di mana masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki baik berupa adat, tradisi, budaya, serta kapasitasnya berperan sebagai tuan rumah atau host. Namun juga sekaligus memiliki kesempatan sebagai pelaku pengembangan kepariwisataan sesuai kemampuan yang dimilikinya. Sabta pesona adalah unsur penting yang harus diwujudkan bagi terwujudnya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi perkembangan kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisata untuk berkunjung. Unsur-unsur sabta pesona meliputi aman, tertib, kenangan, indah, ramah, dan sejuk. Sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung sektor pengembangan destinasi pariwisata, tentu tidak dapat diwujudkan tanpa adanya langkah dan juga upaya untuk merintis menumbuhnya pengembangan dan melaksanakan secara konsisten. Sehingga kelompok sadar wisata sebagai salah satu penggerak dalam masyarakat yang memiliki peran dalam mewujudkan sabta pesona tersebut. Sekian dari saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dan saya akan membahas tentang kelebihan, kekurangan, serta kesimpulan dan saran dalam artikel kelembagaan DTW POK Darwis. Kelebihan artikel kelembagaan DTW POK Darwis adalah dengan adanya penjelasan secara terperinci mengenai pengertian, peran secara umum, konsep dari kelompok sadar wisata. Bagaimana maksud dan tujuannya? Bagaimana cara membentuk struktur serta peran dari POK Darwis? Pembahasan selanjutnya adalah kekurangan dalam artikel ini. Jadi, artikel yang mengambil tema tentang kelembagaan DTW POK Darwis ini tidak membahas mengenai latar belakang dalam pengambilan tema tersebut. Hal-hal yang mendasari adanya pembahasan itu mengenai POK Darwis tidak terlalu akurat sebab tidak disebutkan dalam artikel tersebut. Artikel kelembagaan DTW POK Darwis juga tidak membahas lebih detail atau tidak memberikan contoh lembaga sebagai bahan contoh nyata ketika adanya pembahasan inti dari artikel kelembagaan DTW POK Darwis. Kesimpulan yang dapat saya ambil dalam artikel kelembagaan DTW POK Darwis ini adalah di sini menjelaskan bahwa POK Darwis merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang keanggotaannya merupakan para pelaku wisata yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab yang lumayan besar serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar dengan tujuan sebagai motivator, penggerak, serta komunikator dalam upaya untuk meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata atau di lokasi yang merupakan daya tarik wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan. Nah, pada kesempatan ini, dalam pembentukannya, POK Darwis dibentuk melalui dua pendekatan, yaitu inisiatif karena adanya kesadaran masyarakat yang ditinggal di suatu destinasi pariwisata, serta inisiasi dari instansi yang berkaitan dengan bidang kepariwisataan. Saran yang bisa saya berikan untuk artikel kelembagaan DTW POK Darwis ini adalah sebaiknya ada latar belakang yang menjelaskan lebih detail tentang tema yang diambil dan berikan juga contoh kasus serta kelembagaan dari POK Darwis. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya dan kelompok. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. So stay safe and healthy.
Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya tutup dengan Om Santi 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 Om.